Assalamualaikum Ustadz, apakah benar amalan seseorang akan tertolak bahkan tidak diterima seumur hidupnya selama ibu kita masih sakit hati kepada kita? Karena maaf, saya sempat membuat nangis ibu saya dan udah sebulan ini tidak bertegur sapa. Karena saya bilang waktu itu ibu ingin meminta pendapat pada saya gimana kalau beliau menikah lagi. Saya langsung marah kepada ibu dan sampai sekarang ibu tidak bertegur sapa sama saya Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Silakan Ustadz Maulana. Pertanyaan ini pernah ditanyakan seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kembali temui ibumu, buat tersenyum, kembalikan senyuman orang tuamu, senyuman ibumu padamu. Dia datang, ya Rasulullah, ibuku lagi marah padaku. Kata Nabi, pulang. Kembalikan wajah ibumu, senyumannya kembalikan. Nah ini mendasari buat kita ketika kita ada clash ataupun tidak atau membuat ibu sakit nangis apalagi sakit hati, itu hati-hati. Bisa jadi amalan kita juga tertolak. Karena ini hati-hati kenapa ridallah ridal walidain sutullah sutul walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Kalau mau tahu Allah itu suka sama kita, lihat wajah orang tua. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua. Kasih sayang Allah, ingat ya pengorbanannya, kasih sayangnya, pengorbanannya itu harus diingat. Apalagi sosok ibu, 5 yang tidak bisa tergantikan dari sosok ibu. Air ketuban, darah nifas, air susu, kemudian air mata, air keringat. 5 pengorbanan ini, makanya mohon maaf bagaimana kita bisa mendapatkan bakti. Bagaimana bisa ibadah kita diterima sementara engkau tidak berbakti kepada orang tuamu. Bagaimana engkau bisa dianggap hamba yang bersyukur kepada Allah kalau engkau tidak bersyukur kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah. Berarti hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu terutama kita untuk supaya mencegah atau menjauhi hal-hal yang bisa menolak amal ibadah kita. Nah insya Allah dengan pembahasan kita akan disimpulkan oleh guru kita Ustadz Syam dan ditutup oleh doa. Silahkan guru. Tabik guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mempelajari tentang bagaimana amal itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan satu hal atau hal-hal yang bisa kita lakukan yang naudzubillahi min dzalik, semoga kita terhindar daripadanya. Kita mempelajarinya supaya kita tidak terjerumus dalamnya, bukan dalam hal menakut-nakuti supaya kita tidak beramal lagi. Yang kedua, dalam agama kita mengenal ada sesuatu yang wajib, yang fardu, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh ya. Namun ternyata yang wajib itu apa definisinya? Kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Maka buat teman-teman sekalian jangan pernah mengatakan ya udah deh kalau gitu nggak usah sholat sekalian. Orang udah di-banned kok, nggak boleh sholat 40 hari nggak diterima amalan 40 hari. Bukan berarti begitu. Kalau kita nggak sholat malah bertambah lagi dosa kita. Karena itu adalah kewajiban. Kalau orang sholat dapat pahala, kalau meninggalkannya adalah